Sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Sejumlah advokat atau pengacara yang tergabung dalam tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu, TIP-U UGM, melayangkan gugatan terhadap keabsahan ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Gugatan itu didaftarkan Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99 pada Senin 14 April 2025. Dalam gugatannya, TIP-U UGM tidak hanya menggugat Jokowi saja, namun juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum, KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Koordinator tim TIP-U UGM, M. Taufik, menjelaskan gugatan yang didaftarkan ke PN Solo ini merupakan sanggahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memenangkan Jokowi. Sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta. Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPB, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6. Karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat Subro atau kiamat Kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum Pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA. Nah, kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di Pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres.